Hai 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 pioners, salam petir, jeder jeder jeder. Hari ini berita terbaru dari Pi Network adalah banyaknya para pioners yang menantikan atau bertanya-tanya tentang wacana 25 Agustus. Beberapa waktu lagi ya guys. Dan apakah wacana tersebut valid? Ya, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Yang mau like juga langsung boleh. Dan mungkin ada kritik dan saran daripada teman-teman pioners bisa taruh di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk informasi yang penting ini bisa di-share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Ya, untuk info hari ini sebenarnya ada di grup-grup ya guys. Ya, kita lanjut ya. Kalau kita melihat dari Twitter per tanggal 17 Agustus kemarin, Pichen Mall di sana mengatakan bahwa 2/3 dari pemimpin dari berbagai operasional regional Pichen Mall juga akan bergabung. Waduh, nambah lagi ya guys. Dan info dari Twitter itu mengatakan bahwa kami akan menjelaskan peluncuran barter mainnet terlampir secara rinci. Dan ini akan menjadi kesempatan penting bagi semua pionir dari seluruh dunia untuk mengetahui lebih banyak tentang Pichen Mall. Wow, keren. Dan info ya mudah-mudahan benar. Wacana bahwa tanggal 25 Agustus Pichen Mall Indonesia akan mulai trading. Ya kalau kita dengar sih biasanya trading itu ya biasanya ya seperti itulah. Ya kurang lebih minggu depan guys, di ekosistem di dalam browser. Dan inilah peraturan-peraturan yang perlu dan harus diperhatikan. Simak baik-baik guys, kalau bisa ditulis. Karena ini juga materinya yang benar-benar oke banget gitu ya untuk disimak. Karena ya mengacu pada wacana 25 Agustus ini. Ada larangan di awal perdagangan. Sebelum penjual mulai terbiasa dengan prosedur Pichen Mall dan tentunya yang berhubungan dengan tata cara transaksi antar negara ini akan dilarang atau masih belum bisa. Pionir hanya dapat membeli produk dari sesama negara pengguna itu sendiri. Dan untuk harga Pi sendiri, Pichen Mall tidak berpartisipasi dalam trading dan Pichen Mall tidak menentukan harga Pi guys. Dan di sini kita harus ketahui bahwa yang menentukan harga Pi adalah penjual. Kok bisa? Pada saat fase jaringan utama tertutup yang biasa kita sebut enclosed mainnet. Di sini pioneers dilarang keras untuk menukar Pi coin dengan mata uang fiat dan tentunya mata uang yang terenskripsi di platform Pichen Mall. Dan banyak sekali juga ya konten-konten yang dilarang seperti kekerasan, organisasi teroris, propaganda, senjata api, pornografi, obat-obatan terlarang, politik atau pembunuhan karakter, konten vulgar, dan banyak lagi yang dilarang karena bisa juga menyerang Pichen Mall. Dan pastinya konten-konten yang dilarang tersebut menyesuaikan dengan peraturan dan hukum dari negara masing-masing. Ya kalau di negara Indonesia tahu sendiri lah ya. Jangan disamakan dengan peraturan yang di Amerika, di Vietnam, atau di China. Pasti beda. Dan kita lanjut, setelah penjual menerima pesanan baru, silakan pastikan apakah alamat pembeli berada dalam jangkauan transportasi atau tidak. Dan apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, maka pesanan dibatalkan dalam waktu 24 jam. Dan apabila pesanan penjualnya tidak mengkonfirmasi selama 24 jam tersebut, maka pembatalan terjadi secara otomatis. Dan ingat lagi ya guys, apabila sistem pembatalan terjadi 3 kali, maka produk tersebut akan terhapus dari daftar produk penjual. Simak ya guys, ini kira-kira yang diwacanakan 25 Agustus mendatang ya. Hal-hal inilah yang penting yang perlu diperhatikan oleh para pioneers. Jadi
dicatat kalau mau dicatat, atau enggak diulang-ulang aja video ini supaya bisa lebih paham. Ya seperti saya ya, materi ini saya belajar 3 hari loh. 17, 18, 19, dan 20 ini saya posting. Luar biasa ya. Apabila penjual tidak mengirimkan pesanan, silakan konfirmasi dalam waktu 24 jam. Dan kemungkinan produk tersebut dalam waktu 72 jam disediakan nomor resi atau tracking number dari pengiriman tersebut. Biasanya sih itu yang dari luar negeri ya. Tapi ya karena ini ada di materi ini, ya wes, ikutin baik. Dan ingat, apabila pengiriman tidak dapat menggunakan jasa pengiriman, ya seperti merchandise virtual gitu ya, maka penjual memiliki opsi no need for delivery, atau yang kayak tadi, tidak memerlukan jasa pengiriman. Dan kembali lagi, bila selama 72 jam penjual tidak mengirimkan produknya, maka akan dibatalkan secara otomatis dan PayCoin kita akan kembali ke wallet masing-masing. Atau apabila penjual tidak mengirimkan produk dalam waktu 3 kali 24 jam, maka sistem akan menghapus semua produk si penjual itu tadi dan membatasi penjual untuk merilis produk baru selama 1 bulan. Waduh, lumayan ya guys. Lama loh kalau kita ada masalah gitu ya. Kita masuk pada layanan purna jual. Penjual harus memberikan spesifikasi di deskripsi produk mengenai ketersediaan layanan purna jual, yang tentunya yang bisa diberikan oleh penjual. Keren juga ya. Apabila pembeli menerima produk dan ternyata produk tersebut cacat atau kita bilang reject ya, maka pembeli bisa klaim. Tentunya untuk melakukan pengembalian ya, atau bisa saja menukar produk sebelum pembeli mengkonfirmasikan penerimaan produk tersebut. Waduh, agak-agak ribet tapi ya itulah prosedurnya ya. Dan di sini juga apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk tersebut, setelah melakukan klaim pada tombol konfirmasi the receipt pada platform pembelian, nah di sini juga memerlukan ketegasan untuk penjual dan pembeli untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Dan ketika pembeli sudah mengkonfirmasi produk layanan pesanan tersebut, maka transaksi tersebut akan terekam di blockchain Pi dan fungsi purna jual akan dibatalkan. Ya, kita masuk pada perencanaan distribusi transaksi Pi Chain Mall. 10% akan digunakan untuk mekanisme reward duta besar atau ambasador, dan 20% akan digunakan untuk pusat operasi Pi Chain Mall di berbagai negara. 20% lagi digunakan untuk donasi bisnis Pi. Ya, contohnya untuk fee transaksi. 50% digunakan untuk operasional, platform, dan pemeliharaan server. Iya, pastinya lah dana terbesar ini pasti ada pada server. Soalnya gini, nanti kalau ada kesalahan server terus error, waduh, itu Pi kita kemana guys? Emang bisa dilacak gitu ya kalau servernya dierrorkan? Ya, semoga tidak ya. Dan lanjut, setelah beroperasi secara resmi, maka kami akan membuat penyesuaian yang lebih sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Dan fee transaksi ini tidak akan terpotong sebelum menentukan apa? Lihat ya, sebelum menentukan. Nah, simak lagi guys, agak seriusan dikit ini. Medali ambasador yang diberikan untuk hadiah oleh Pi Chain Mall kepada para pionir-pionir yang rajin, yang ulet, yang keren, yang pastinya mereka yang mendukung pembangunan atau jaringan ekologi Pi. Ambasador hanya akan menerima hadiah berupa komisi setelah pengguna yang diundang telah berhasil melakukan penjualan barang dan jasa. Ya fair lah, masa
nganggur dikasih apresiasi gitu ya, nggak mungkin lah. Hadiah ambasador adalah 10% fee transaksi platform yang hanya setelah pengguna yang diundang selesai menjual barang dan jasa. Dan berikutnya ya, bahwasanya PaiChen Mall adalah platform global. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional agar dapat memberikan pelayanan lebih baik kepada semua pioneers. Dan kami juga akan memberikan pelayanan warehouse untuk pedagang profesional, tentunya di banyak regional untuk waktu yang akan datang. Dan simak lagi guys, setelah memasuki jaringan utama MyNet, semua produk yang telah dirilis akan dihapus. Dan kami akan memberikan layanan pelanggan customer service 24 jam dalam 7 hari. Tentunya di platform PaiChen Mall. Dan tentunya customer service berasal dari pusat operasi dari berbagai negara. Wow, keren ya wacananya. Kita tunggu 25 Agustus. Valid kah? Ketemu lagi di video berikutnya. Dan salam cerdas, tetap semangat. Saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Thank you, bye.